Sejak mengambil alih jabatan Presiden PSSI, Erick Thohir sukses menggebrak dunia sepak bola Indonesia. Berbagai prestasi yang dulunya sulit kita bayangkan, kini berhasil dicapai oleh pasukan Garuda Merah Putih. Siapa yang membayangkan Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia atau lolos sampai semifinal Piala Asia U23. Namun semua itu berhasil dilakukan hanya dalam waktu yang terbilang sangat singkat. Kini, target lebih besar terus dikejar PSSI. Timnas U19 yang baru saja menjuarai AFF U19 akan terus dikembangkan. Berbagai program dilakukan agar tak layu sebelum berkembang dengan maksimal. Lantas, seperti apakah PSSI menyiapkan semua itu? Kita akan ulas cara-cara cerdas yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang disegani oleh Asia. Memiliki timnas yang kuat, yang mampu bersaing di kancah dunia internasional termasuk Piala Dunia adalah impian setiap negara tak terkecuali Indonesia. Namun sayang, selama ini kita dinilai hanya bermimpi tanpa melakukan dan menyiapkan hal-hal konkret untuk mencapainya. Di mana hal itulah yang kini coba benar-benar dilakukan secara konkret oleh PSSI di bawah Erick Thohir. Dalam kongres yang dilakukan pada tahun 2023, Blueprint PSSI dengan tajuk Garuda Mendunia yang sempat dibawa ke FIFA akhirnya dibuka, di mana di situ dijelaskan bahwa PSSI ingin membuat timnas Indonesia berada di peringkat ke-45 dunia pada 2045. Mereka juga menargetkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2031, sedangkan timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia 2033, dan kemudian lolos ke Olimpiade 2036 sebelum lolos ke Piala Dunia 2038. Target yang kami pikir cukup realistis dan bahkan bisa dipercepat sebenarnya. Menariknya, target itu kami pikir bukan cuma ditulis. Erick Thohir dan PSSI juga telah menunjukkan keseriusan luar biasa untuk mencapai hal-hal tersebut. Mulai dari meningkatkan kualitas timnas yang ditunjukkan dengan penambahan para pemain keturunan, di mana tambahan pemain keturunan ini terbukti berhasil saat tim Garuda tak hanya bisa bersaing di level ASEAN, tapi juga telah sanggup mengejutkan Asia, seperti yang mereka tunjukkan di ajang Piala Asia U23. Setelah meningkatkan kualitas timnas Indonesia, PSSI juga fokus untuk meningkatkan kualitas liga, di mana itu dibuktikan dengan kerjasama PSSI dengan Jerman dan Belanda untuk meningkatkan kualitas output liga. Soal wasit, PSSI juga sudah bekerja sama dengan Jepang, dan terbaru mereka juga mengupdate teknologi dengan menggunakan VAR di liga. Selanjutnya adalah perbaikan pada grassroots sepak bola tanah air atau akademi-akademi yang ada di bawahnya untuk memunculkan para pemain muda dengan bibit-bibit unggul. Tak ingin generasi emas Evan Dimas terulang. Timnas Indonesia sejatinya tak kekurangan pemain-pemain bertalenta dengan potensi yang besar, terkhusus untuk usia muda. Masalahnya, saat semakin dewasa tak sedikit para pemain tak berkembang atau stagnan. Bahkan lebih buruk, mereka justru mengalami penurunan. Kondisi ini pernah terjadi di timnas era Evan Dimas, di mana saat itu timnas U19 yang jadi juara AFF di tahun 2013 sempat digadang-gadang jadi golden eranya tim Garuda. Tapi sayang, usai berhasil menjadi juara, tim itu justru disibukkan oleh agenda Tour Nusantara, di mana para pemain yang baru berusia 19 tahun ke bawah diminta untuk bertanding menghadapi tim-tim lokal yang ada di seluruh Indonesia, yang tentu saja tak sesuai dengan target untuk prestasi di Asia. Hal seperti itulah yang tak ingin diulangi PSSI saat ini, di mana alih-alih membuat timnas untuk melakukan Tour Nusantara, timnas U19 yang baru saja juara AFF bakal ikut serta dalam uji coba kelas dunia, di mana timnas U19 nantinya akan terbang ke Seoul, Korea untuk mengadakan uji coba dengan Korea Selatan, Argentina, dan juga timnas Thailand U19 seperti yang sudah dipublikasikan oleh akun media sosial PSSI. Jujur, ini adalah langkah yang sangat bagus dibandingkan Tour Nusantara, bukan?
udah pemain makin star syndrome, gak ada peningkatan kualitas yang didapatkan para pemain dari tur keliling Indonesia. Semua sudah direncanakan jangka panjang. Saat berbicara dengan wartawan soal program PSSI setelah juara AFF U19, Erick Thohir menjelaskan jika sebenarnya semua timnas di berbagai kelompok sudah memiliki berbagai program dan agendanya masing-masing. Jadi bukan program kagetan, melainkan memang program yang sudah direncanakan dalam jangka waktu panjang. Sebagai contoh, timnas U17, mereka setelah ini akan dikumpulkan kembali dan menjalani pemusatan latihan di Bali sebelum kembali melakukan pemusatan latihan di Jakarta dan luar negeri. Targetnya adalah timnas U17 bisa lolos ke ajang Piala Asia U17 dengan target lebih tinggi lolos Piala Dunia U17. Hal serupa juga dilakukan di timnas U19. Setelah jadi juara, para pemain akan melakukan uji coba ke Korea menghadapi tim seperti Argentina. Setelah itu, mereka akan melakukan pemusatan latihan guna babak kualifikasi Piala Asia. Di timnas U19, PSSI juga menyiapkan tambahan 3 pemain keturunan, mulai dari Maurizio Hinoke, Tim Gapens, dan juga Dion. Penambahan ini diyakini akan membuat timnas bisa bersaing di kancah Asia. Di timnas senior juga serupa, persiapan matang disiapkan dengan menjalani pemusatan latihan dan partai uji coba sebelum laga perdana di round 3 kualifikasi Piala Dunia di bulan September nanti. Penambahan pemain juga sempat dikatakan akan dilakukan, meski sejauh ini kita belum melihat kembali tanda-tanda tersebut. Jadi itulah hebatnya, semua udah direncanakan dengan baik oleh PSSI dengan harapan tak ada lagi generasi muda yang gagal berkembang hanya karena tak disiapkan dan direncanakan dengan matang. Keseriusan PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia inilah yang saat ini bisa kita nikmati. Kita hampir saja lolos Olimpiade setelah lolos ke semifinal Piala Asia U23. Dan kini kita juga lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia yang mendekatkan kita pada ajang Piala Dunia sesungguhnya. Meski begitu, perjalanan masih panjang teman-teman. Timnas terus berproses dan kami pikir, seperti yang dikatakan Erick Thohir, kita ada di jalur yang tepat. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.